Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Didi berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk muatan pelajaran PPKN di tema 1 subtema 2. Untuk itu anak-anak, Pak Didi mengajak kita semua untuk bersama-sama melihat materi hari ini yang akan kita pelajari, terutama berkaitan dengan kerjasama dalam keberagaman, ya, kerjasama dalam keberagaman. Nah, anak-anak, apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi ada kesepakatan itu dibangun secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksudkan. Kemudian manfaatnya apa? Bisa kita perhatikan bersama-sama di sini. Manfaat kerjasama. Yang pertama misalnya dapat meringankan pekerjaan. Kemudian yang kedua misalnya membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Lalu yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Ini manfaat-manfaat yang dapat kita terima, yang dapat kita alami, atau yang dapat kita rasakan ketika kita membangun sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama di dalam keberagaman masyarakat. Jadi kita membangun kerjasama tidak hanya dengan orang yang segolongan dengan kita, tidak hanya orang yang memiliki latar belakang yang sama dengan kita, tetapi kita kemudian membangun kerjasama bahkan dengan orang atau masyarakat atau sesama yang berbeda latar belakang dengan kita, baik itu agama, suku, ras maupun budaya. Jadi dari sanalah kita membangun kerjasama. Kemudian dari sekian manfaat yang kita dapat ini, juga kita bisa mengalaminya di dalam lingkungan sekolah. Bayangkan anak-anak di lingkungan sekolah tentu sangat beragam. Daerah asal dan tempat tinggal saja itu sudah beragam. Ya, ada yang tinggal di kota Temanggung dan sekitarnya, bahkan ada yang agak keluar kota. Itu baru tempat tinggal yang berbeda. Belum latar belakang, belum asal usul, belum agama yang berbeda-beda. Tetapi kemudian kita bisa membangun sebuah contoh kerjasama yang nyata di lingkungan sekolah. Misalnya di sini ilustrasi yang tadi disampaikan adalah kerja bakti dengan teman-teman di lingkungan sekolah. Ini merupakan sebuah contoh dari kerjasama dalam keberagaman kita di lingkungan sekolah. Kemudian kita akan melihat juga tentang kerjasama di dalam kelas. Misalnya apa saja? Bentuk-bentuk kerjasama di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Misalnya yang pertama apa? Piket kelas. Nah, piket kelas itu adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Maka di dalam kegiatan piket kelas ini, setiap siswa itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Nah, piket kelas inilah membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Tujuan dari piket kelas apa? Tujuannya adalah ruang kelas kita menjadi terlihat bersih, indah, dan rapi. Nah, itu tujuannya. Bentuk kerjasamanya apa? Bentuk kerjasamanya melalui piket kelas yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Itu tujuannya tadi. Bentuk kerjasamanya adalah dibangun oleh kelompok-kelompok tadi itu. Dari kelompok A, B, C, dan D. Mempunyai tanggung jawab di hari-hari yang berbeda. Nah, dari sekian kelompok ini menunjukkan rasa kerjasamanya dengan bahu-membahu membersihkan kelas sesuai jadwal yang telah disepakati bersama-sama. Nah, ketika semua itu sudah disepakati, maka tujuannya pun akan tercapai. Tujuannya apa tadi di sini? Kelas kita akan menjadi bersih. Yang pertama, yang kedua apa? Nah, yang kedua adalah misalnya contoh
yang dapat kita lakukan dengan misalnya kegiatan mengumpulkan sumbangan. Nah, ini adalah salah satu contoh kerjasama juga. Ketika kita belajar tatap muka di lingkungan sekolah, kita sering mengikuti kegiatan ini, mengumpulkan sumbangan. Ketika ada temanmu yang mengalami musibah, kamu dan teman-temanmu akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Nah, bentuknya apa? Sumbangan itu bisa dalam berupa uang, berupa makanan maupun pakaian bekas. Kemudian sumbangan tersebut akan diberikan kepada temanmu tersebut yang mengalami musibah. Tujuannya apa? Kita membangun kerjasama dalam mengumpulkan sumbangan. Tujuannya adalah membantu meringankan musibah yang dialami oleh teman kita tersebut. Maka kita diajarkan untuk membangun rasa solidaritas itu, sehingga rasa perasaan untuk saling membangun kerjasama mulai kita bentuk di lingkungan sekolah juga. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga juga masih ada, misalnya mengerjakan tugas kelompok. Ya, biasanya kalau kita belajar tatap muka di dalam kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu guru kadang membentuk kalian atau membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kemudian Bapak Ibu guru memberikan tugasnya. Maka dari itu ketika kalian sudah berada di dalam kelompok masing-masing untuk mengerjakan kerja kelompok itu, maka kerja kelompok itu membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Sehingga suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama akan cepat selesai. Itu. Sehingga kalau kalian berada dalam kelompok, dalam diskusi, kalian juga harus bersikap aktif. Tujuannya untuk apa? Sehingga permasalahannya segera terpecahkan. Ada berapa pertanyaan penuntun? Ada 3. Oke, kita berenam, mari kita bersama-sama. Lagi 2-2. 2 orang 1 pertanyaan, 2 orang 1 pertanyaan. Kemudian kita diskusikan bersama-sama, lalu kita presentasikan. Nah, contohnya misalnya tadi diskusi, atau membuat prakarya juga. Gitu kan, membuat prakarya secara berkelompok juga membutuhkan kerjasama. Kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Kita tujuannya apa? Teknisnya tetap membutuhkan kerjasama. Kita persiapkan secara bersama-sama, lalu kemudian kita presentasikan di depan kelas. Kemudian berikutnya adalah kerjasama di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat itu atau lingkungan rumah tempat tinggal kita banyak sekali bentuk kerjasamanya. Misalnya ronda. Nah, ronda ini adalah kegiatan keliling lingkungan pada malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Sehingga ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Maka warga kadang secara bergiliran mendapat jadwal untuk ronda dengan tujuan untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Jadi di lingkungan kita masing-masing, kadang di rumah ada keluarga, ada bapak atau ada saudara laki-laki lainnya yang kadang selalu mendapat bagian untuk ikut ronda malam. Istilahnya sekarang itu sudah lebih memakai istilah namanya Jogotongo, ya, istilahnya Jogotongo ya. Ya, itu istilah satu sebutan yang baik, yang lebih real bahwa orang pergi ronda bukan sekedar hanya berputar, tetapi di sana dia pergi untuk menjaga keamanan bagi tetangga-tetangganya yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kerja bakti. Nah, ini yang paling sering kita jumpai di dalam lingkungan masyarakat. Nah, contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga itu misalnya membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, atau memperindah taman. Anak-anak tentu sering menjumpai kegiatan kerja bakti ini di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Biasanya ketentuan kerja bakti ini disepakati secara bersama-sama oleh lingkungan masyarakat, oleh warga masyarakat setempat terkait kegiatan kerja bakti apa yang akan dilakukan secara bersama-sama. Semuanya mempunyai tujuan. Misalnya pada poin pertama sini, membersihkan lingkungan, membersihkan sampah yang menyumbat selokan.
tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, sehingga ketika hujan datang tidak terjadi penyumbatan, atau sehingga ketika hujan datang saluran atau aliran air di selokan menjadi lancar. Karena jika banyak sampah di sana, maka kemungkinan terjadi luapan dan banjir akan terjadi. Itu yang kedua untuk contoh kegiatan kerjasama di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, ini contoh bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat yang tadi kalau anak-anak ingat itu hampir sama dengan bentuk kerjasama yang kita lakukan di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah misalnya kita melakukan mengumpulkan sumbangan. Tetapi di lingkungan masyarakat itu adalah dengan melakukan gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Misalnya saat terjadi bencana alam, para relawan itu bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga sehingga meringankan beban mereka. Itu tujuan dari gotong royong yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Kemudian anak-anak, misalnya yang lainnya, contoh lainnya, persiapan hari kemerdekaan. Nah, sekarang anak-anak, kita sudah tinggal menghitung hari untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti. Biasanya dalam persiapan ini itu seluruh warga yang berbeda suku, agama itu bekerja sama-sama untuk mempersiapkan perayaan kemerdekaan. Mungkin anak-anak bisa melihat di lingkungan masyarakat masing-masing, di lingkungan rumah masing-masing. Kalau anak-anak keluar rumah itu sudah mulai lihat di pinggir-pinggir jalan, sudah mulai ada ornamen, hiasan, bahkan ada bendera yang sudah mulai terpasang di sana. Ini menunjukkan suatu bentuk kerjasama kita. Bahkan ketika di lingkungan masyarakat ada kegiatan perlombaan misalnya, ada perlombaan, itu disiapkan secara bersama-sama. Maka anak-anak, di dalam kerjasama itu tidak ada yang namanya membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Kerjasama itu anti yang namanya perbedaan. Tetapi kerjasama itu merangkul semua perbedaan, baik suku, agama, ras maupun budaya. Itu dirangkul menjadi satu di dalam lingkaran kerjasama itu untuk mencapai satu tujuan bersama. Baik, anak-anak semuanya. Untuk hari ini, saya Pak Dedi kira sampai di sini dulu. Untuk materi kita berkaitan dengan bentuk-bentuk kerjasama, silakan diingat-ingat kembali. Contoh apa itu kerjasama, apa manfaat dari kerjasama, apa yang menjadi contoh kerjasama di lingkungan sekolah, apa yang menjadi contoh kerjasama di lingkungan masyarakat, silakan dipelajari kembali. Anak-anak juga bisa mempelajarinya di dalam buku pelajaran anak-anak, baik buku paket di tema 1 subtema 2 maupun di dalam buku LKS atau buku fokus di tema 1 atau subtema 2 pada muatan pelajaran PPKN. Sekian dan terima kasih. Doa dan bimbingan Santo Petrus Canisius menyertai kita semua. Nah, anak-anak, pada bagian terakhir di sini Pak Dedi akan memberikan sebuah evaluasi untuk anak-anak semua. Yang pertama itu Pak Dedi meminta kalian untuk menyebutkan manfaat kerjasamanya. Kemudian yang kedua, Pak Dedi meminta kalian untuk menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, Pak Dedi meminta kalian untuk menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Selamat belajar, Tuhan memberkati, berkah dalam.